Pada tahun 2026, di langit Barcelona, sebuah derek berukuran besar perlahan mengangkat elemen berbentuk bintang menuju puncak Menara Perawan Maria di Sagrada Familia. Begitu bagian tersebut terpasang dengan kokoh, bangunan itu secara resmi menyandang status sebagai gereja tertinggi di dunia, setelah melalui proses pembangunan selama 144 tahun. Proyek Sagrada Familia sendiri dimulai pada tahun 1882 oleh arsitek visioner Antoni Gaudi. Namun bangunan ini jauh melampaui konsep gereja biasa. Ia merupakan karya arsitektur berskala raksasa yang pembangunannya melintasi banyak generasi. Selama lebih dari 100 tahun, struktur ini mampu bertahan dari 2 perang dunia, konflik saudara yang menghancurkan hampir seluruh rancangan asli, hingga pandemi global yang sempat menghentikan pengerjaan. Lalu, apa yang membuat bangunan yang berulang kali berada di ambang kehancuran ini tetap mampu bangkit dan terus bergerak menuju penyelesaian? Kisah Sagrada Familia bermula pada akhir abad ke-19, saat sekelompok umat Katolik di Barcelona berinisiatif membangun sebuah gereja penebusan dosa yang dibiayai dari donasi masyarakat. Pada tahap awal, desainnya mengusung gaya gotik konvensional. Namun arah proyek berubah drastis ketika Antoni Gaudi mengambil alih pada tahun 1883. Ia segera mentransformasi bangunan ini menjadi eksperimen arsitektur yang revolusioner. Terinspirasi oleh alam, Gaudi merancang kolom-kolom batu menyerupai batang pohon, lengkungan kubah yang mengikuti pola geometri alami, serta menara yang menjulang seperti formasi pegunungan. Alih-alih hanya mengandalkan gambar teknik, ia menggunakan model plester dan sistem rantai gantung untuk menghitung distribusi gaya struktur. Saat Antoni Gaudi wafat pada tahun 1926, kurang dari seperempat bagian gereja yang berhasil diselesaikan. Setelah itu, proyek ini menghadapi berbagai tantangan sejarah. Dalam Perang Saudara Spanyol, bengkel kerja Gaudi hancur dan sebagian besar model desainnya rusak. Dari sisa fragmen yang ada, para arsitek generasi berikutnya perlahan menyusun kembali visi besar tersebut. Proses rekonstruksi yang penuh tantangan ini menjadikan Sagrada Familia sebagai salah satu proyek arsitektur paling panjang dan mengagumkan dalam sejarah. Hingga tahun 2026, bangunan ini masih terus bergerak menuju penyelesaian setelah lebih dari 1 abad pengerjaan. Desainnya benar-benar unik dan tidak menyerupai gereja manapun di dunia. Jika arsitektur gotik tradisional mengandalkan dinding tebal serta penopang eksternal, Gaudi justru membayangkan sistem struktur di mana beban sepenuhnya dialirkan melalui kolom internal yang menyerupai pohon di hutan. Keseluruhan basilika dirancang mengelilingi 18 menara dengan makna simbolis. 12 menara yang lebih rendah melambangkan para rasul, sementara 4 menara yang lebih tinggi mewakili para penginjil. 1 menara didedikasikan untuk Perawan Maria, dan menara pusat tertinggi diperuntukkan bagi Yesus Kristus. Ketika rampung, menara utama ini akan mencapai sekitar 172 meter, menjadikan gereja tertinggi di dunia. Namun, Gaudi dengan sengaja membuatnya sedikit lebih rendah dibandingkan Bukit Montjuïc, karena ia meyakini bahwa karya manusia tidak seharusnya melampaui ciptaan Tuhan dan alam. Di bagian interior, pilar-pilar bangunan tidak berdiri lurus seperti pada umumnya. Pilar tersebut melengkung saat naik ke atas dan bercabang di dekat langit-langit, menyerupai pohon yang membentuk dahan. Desain ini memungkinkan kubah tetap kokoh tanpa memerlukan dinding besar, sehingga ruang di dalam terasa luas dan dipenuhi cahaya alami. Material utama yang digunakan adalah batu alam. Awalnya Gaudi memanfaatkan batu dari Montjuïc, tetapi kini digantikan oleh batu serupa dari berbagai tambang di dunia karena sumber aslinya semakin terbatas. Setiap batu dipilih dengan teliti dan diuji ketahanannya agar bangunan ini mampu bertahan selama ratusan tahun. Blok-blok batu tersebut tidak hanya membentuk elemen dasar seperti dinding atau kolom. Sebagian besar digunakan untuk struktur penting di pusat bangunan, yaitu Menara Yesus Kristus, bagian paling krusial dari Sagrada Familia.
Saat selesai nanti, menara ini akan menjulang hingga sekitar 172,5 meter, dengan sebuah salib besar setinggi 17 meter, dilapisi kaca dan keramik, agar dapat memantulkan cahaya. Namun, membangun menara batu setinggi lebih dari 170 meter bukanlah hal yang sederhana. Para insinyur harus melakukan perhitungan yang sangat presisi terkait distribusi beban, mengendalikan getaran, serta memastikan struktur mampu menghadapi terpaan angin kencang di ketinggian ekstrim. Untuk menjawab tantangan tersebut, tim konstruksi tidak lagi menggunakan pendekatan tradisional yang menyusun batu satu persatu dari dasar ke atas. Sebaliknya, mereka membagi struktur menara menjadi modul-modul batu berukuran besar yang dibuat terlebih dahulu di bengkel, lalu dirakit langsung di lokasi Sagrada Familia. Setiap panel pada dasarnya merupakan unit struktural besar yang tersusun dari 16 balok batu, dipotong dengan presisi tinggi menggunakan teknologi CNC di fasilitas fabrikasi. Setelah itu, blok-blok tersebut disusun mengikuti bentuk lengkung khas menara dan diperkuat dengan elemen baja tersembunyi di dalamnya untuk meningkatkan kekokohan. Begitu rampung, tiap panel berfungsi sebagai unit mandiri yang mampu menahan beban sekaligus menyalurkan gaya ke bagian di bawahnya. 8 panel kemudian digabungkan untuk membentuk satu tingkat penuh menara. Sistem ini memungkinkan para insinyur memastikan akurasi setiap komponen sejak masih di bengkel sebelum dikirim ke lokasi pembangunan. Setiap panel yang telah selesai akan diperiksa secara menyeluruh, mulai dari dimensi, kekuatan sambungan, hingga kapasitas menahan beban sebelum akhirnya diangkut ke area konstruksi. Metode modular ini membuat sebagian besar pekerjaan dilakukan di lingkungan yang lebih aman dan terkendali dibandingkan pengerjaan langsung di ketinggian. Selain itu, cara ini juga memangkas waktu pembangunan secara signifikan, bahkan hingga sekitar 16 kali lebih cepat dibanding metode tradisional pemasangan batu satu persatu. Dengan bobot antara 7 hingga 10 ton per panel, setiap unit harus diangkat ke ketinggian puluhan meter menggunakan derek menara khusus. Proses ini menuntut koordinasi yang sangat presisi antara operator derek dan tim di lapangan, karena sedikit saja pergeseran dapat menyebabkan ketidaktepatan posisi. Oleh sebab itu, pengangkatan hanya dilakukan saat kondisi angin berada dalam batas aman. Ketika panel mulai ditempatkan, toleransi kesalahan yang diizinkan sangat kecil, hanya sekitar 1 mm. Jika lubang sambungan tidak sejajar walau sedikit, tim harus langsung melakukan penyesuaian di tempat agar panel dapat terpasang dengan sempurna. Seluruh proses berlangsung perlahan, di bawah pengawasan ketat, dengan pekerja terus memberi sinyal dan melakukan koreksi agar panel tetap stabil hingga terpasang sepenuhnya. Panel baru dianggap menjadi bagian permanen dari menara setelah semua sambungan dikencangkan dan diperiksa secara menyeluruh. Sejak saat itu, panel mulai menjalankan fungsinya sebagai bagian dari sistem struktur yang menyalurkan beban ke tingkat di bawahnya. Salah satu kesulitan terbesar dalam proyek Sagrada Familia terletak pada bentuk kolom dan permukaan batunya yang sangat kompleks. Tidak seperti kolom lurus pada bangunan konvensional, kolom di basilika ini berubah bentuk seiring bertambahnya ketinggian. Sebuah kolom bisa berawal dari bentuk heksagonal di bagian dasar, kemudian bertransformasi menjadi segi delapan, dan akhirnya bercabang menjadi beberapa bagian mendekati kubah, menyerupai batang pohon yang membelah menjadi cabang-cabang besar. Untuk menghasilkan bentuk yang terus berubah seperti ini, para insinyur harus menggabungkan teknik penambangan, teknologi mesin modern, serta keterampilan pengerjaan manual yang sangat presisi. Tahap awal dimulai dari penambangan batu di lokasi khusus. Balok-balok besar dipotong dari batuan menggunakan teknologi pemotongan modern, lalu dikirim ke bengkel dalam bentuk mentah dengan berat mencapai puluhan ton. Namun tidak semua batu dapat digunakan. Setiap blok harus melalui serangkaian pengujian ketat untuk memastikan kekuatan, struktur internal, serta kesesuaian warnanya agar tetap selaras dengan keseluruhan bangunan. Setelah lolos seleksi, batu memasuki tahap fabrikasi presisi. Berdasarkan model desain 3 dimensi, mesin membentuk permukaan lengkung dan detail kompleks dengan tingkat akurasi tinggi. Kemudian, teknisi menyempurnakan setiap bagian secara manual, memastikan tidak ada penyimpangan sekecil apapun agar setiap potongan dapat terpasang dengan sempurna. Berkat perpaduan teknologi canggih dan keahlian manusia ini, satu blok batu kompleks kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam, sesuatu yang sebelumnya bisa memakan waktu berminggu-minggu jika dikerjakan sepenuhnya secara manual. Namun, semakin tinggi struktur dibangun, tantangan teknis yang muncul juga semakin besar. Hal ini menjadi lebih kompleks karena sebagian besar bangunan terbuat dari batu alam.
Batu memiliki kekuatan luar biasa dalam menahan tekanan vertikal, tetapi kurang fleksibel terhadap getaran horizontal seperti angin kencang atau gempa. Oleh sebab itu, dalam tahap desain modern, pengendalian getaran menjadi salah satu aspek paling krusial dalam penyelesaian menara pusat Sagrada Familia. Sebagai solusi, sistem baja berkekuatan tinggi ditanam di dalam panel-panel batu menara, berfungsi sebagai rangka tersembunyi yang memperkuat seluruh struktur. Kombinasi antara batu sebagai elemen utama dan baja sebagai penguat internal memungkinkan menara tetap stabil, sekaligus mempertahankan keindahan arsitektur yang menjadi ciri khas karya Antoni Gaudi. Batang-batang baja serta kabel pengikat dipasang di setiap modul batu, menghubungkan panel-panel tersebut secara vertikal dalam struktur Sagrada Familia. Ketika kabel ini ditarik dan dikencangkan, masing-masing blok tidak lagi bekerja sebagai elemen terpisah, melainkan terkunci menjadi satu kesatuan padat. Sistem ini menghasilkan efek serupa batu monolitik, namun dengan kendali distribusi gaya yang jauh lebih presisi. Melalui perpaduan antara batu dan baja, bangunan ini tetap mempertahankan tampilan klasik gereja berbahan batu, tetapi dengan kemampuan struktural yang setara dengan konstruksi modern. Setelah struktur internal diperkuat oleh rangka baja, pengalaman ruang di dalam basilika kini sepenuhnya dibentuk oleh permainan kaca patri. Saat seseorang melangkah masuk ke dalam Sagrada Familia, elemen yang paling mencolok dan mengubah suasana menjadi hampir tak nyata adalah cahaya. Interior bangunan diselimuti oleh sistem kaca patri yang luas, di mana cahaya matahari tidak hanya masuk, namun menjadi bagian integral dari desain arsitektural. Panel-panel kaca ini tidak sekedar berfungsi sebagai ornamen, melainkan dirancang secara matematis untuk mengatur arah dan intensitas cahaya di seluruh ruangan. Pada sisi timur, warna biru dan hijau mendominasi, menciptakan suasana yang lembut dan menenangkan di pagi hari. Sebaliknya, sisi barat dipenuhi warna merah dan oranye yang hangat, membuat interior tampak menyala saat matahari terbenam. Dengan pengaturan ini, suasana di dalam basilika terus berubah sepanjang hari, menjadikan ruang tersebut seperti kanvas hidup yang dipenuhi cahaya bergerak. Desain jendela di Sagrada Familia sendiri dibuat dengan pendekatan yang sepenuhnya berbeda dari arsitektur konvensional. Alih-alih menggunakan bentuk persegi panjang seperti pada bangunan tradisional, jendela di sini dirancang berdasarkan geometri hiperbolik dan parabolik. Lengkungan ini memungkinkan cahaya masuk secara lebih halus dan tersebar merata ke seluruh interior. Selain itu, bentuk tersebut juga memberikan keuntungan struktural dengan mengurangi tekanan pada dinding batu. Akibatnya, dinding dapat dibuat lebih tipis tanpa mengorbankan kekuatan dan stabilitas bangunan secara keseluruhan. Saat cahaya dari kaca patri menyebar ke seluruh ruang, struktur lain perlahan terlihat, membentuk gambaran hutan batu seperti yang pernah dibayangkan oleh Antoni Gaudi. Sistem ini terdiri dari 56 kolom besar yang membentang di sepanjang basilika, menopang kubah dan menara di atasnya. Setiap kolom dibuat dari jenis batu yang berbeda, disesuaikan dengan beban yang harus ditanggung. Kolom kecil menggunakan material yang lebih ringan, sementara kolom utama di bagian tengah dibuat dari porfiri merah yang berasal dari Iran, salah satu jenis batu paling keras dan tahan lama yang pernah digunakan dalam konstruksi. Satu kolom pusat bahkan mampu menahan beban hingga sekitar 6.000 ton dari struktur menara di atasnya. Setelah lebih dari 1 abad proses pembangunan, Sagrada Familia akhirnya mendekati momen paling simbolis dalam sejarahnya. Pada 20 Februari 2026, bagian terakhir berupa salib setinggi 17 meter dijadwalkan dipasang di puncak Menara Kristus, menyempurnakan titik tertinggi basilika. Dengan ketinggian mencapai 172,5 meter, bangunan ini secara resmi akan menjadi gereja tertinggi di dunia. Menurut rencana saat ini, tahun 2026 menandai selesainya menara pusat, sementara bagian lain dari gereja masih akan terus disempurnakan. Sekitar tahun 2033, seluruh struktur utama, termasuk 18 menara dan sistem kubah, ditargetkan rampung. Tahap akhir berupa detail dekoratif dan pahatan diperkirakan selesai sekitar tahun 2035, menutup perjalanan konstruksi yang telah berlangsung lebih dari 150 tahun. Sagrada Familia menjadi salah satu contoh langka bangunan yang dikerjakan lintas generasi selama lebih dari 1 abad.
Para tukang batu pertama pada akhir abad ke-19 mungkin tak pernah membayangkan bahwa pekerjaan mereka akan diteruskan oleh generasi setelahnya hingga lebih dari 100 tahun kemudian. Dari model plester buatan Antoni Gaudi hingga penggunaan perangkat lunak analisis struktur modern dan mesin CNC berpresisi tinggi, setiap era meninggalkan jejaknya dalam pembangunan ini. Ketika batu terakhir akhirnya dipasang sekitar tahun 2035, bangunan ini akan berubah dari proyek konstruksi yang panjang menjadi monumen yang utuh. Derek-derek akan diturunkan, perancah dilepas, dan untuk pertama kalinya, dunia dapat menyaksikan visi penuh Antoni Gaudi sebagaimana yang ia bayangkan. Namun, satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah mahakarya ini benar-benar sepadan dengan penantian lebih dari 1,5 abad? Bagikan pendapat Anda. Dan jika ingin terus mengikuti pembahasan tentang megastruktur dunia, jangan lewatkan konten selanjutnya.